Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, yaitu ujian akhir semester, mata kuliah PIM Makro, saya Muhammad Taufik, NIM 2313037, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung, akan sedikit menjelaskan kondisi makroekonomi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Sebelum terjadinya pandemi, sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, walaupun sebelum COVID-19 ini perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman, yaitu contohnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Tidak hanya perekonomian global yang masih positif, sebelum pandemi pun perekonomian nasional masih cukup baik dilihat dari IHSG pada awal Januari yang sempat menyentuh angka 6.300, teman-teman. Hal ini adalah salah satu capaian yang baik dan menarik bagi Indonesia. Tidak hanya itu, prospek ekonomi nasional juga masih stabil, di mana pertumbuhan ekonomi pada level 5 sampai 5,5%. Kemudian regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderung lebih stabil, dan cadangan devisa yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Namun setelah adanya pandemi ini atau COVID-19, perekonomian Indonesia berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi 0,3%, teman-teman. Hal ini wajar. Kenapa? Karena meningkatnya dengan adanya anjuran pembatasan sosial berskala besar. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik pun ke rumah tangga meningkat. Berdasarkan rilis dan Badan Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga turun drastis, hanya sejumlah 2,6 juta, teman-teman. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan Mei 2020 ya teman-teman ya, kita flashback 2020, kebijakan pembatasan sosial besar itu dapat segera berakhir gitu. Dengan demikian, awal Juni seluruh aktivitas dapat berjalan dengan normal, teman-teman. Sedangkan kondisi pasar modal setelah pandemi ditemukan sekitar awal atau pertengahan Maret. Setelah virus ini ditemukan, menjadi menurun karena pada saat itu muncul isu-isu mengenai COVID yang mulai meluas dari Wuhan ke Jepang, Korea, dan negara Singapura. Yang paling dekat dengan Indonesia yaitu Singapura, teman-teman. Sehingga penurunan ini menyebabkan IHSG kita mengalami penurunan sampai di level 4.000, teman-teman. Penurunan ini tentunya juga tidak lepas dari sentimen investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia pada waktu itu belum serius menangani COVID-19. Begitu, teman-teman. Nah, kita ke poin selanjutnya, yaitu poin nomor 2, solusi yang digunakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Kita singkat saja, teman-teman. Strategi pemulihan kebijakan ekonomi nasional 2020. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter, teman-teman ya. Fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN 2020 untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,23 triliun rupiah. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan 3 2020.
Meski tidak tumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan 2. Memang triwulan 2 itu memang kita turunnya sangat drastis, teman-teman. Selanjutnya pada triwulan 4 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin, teman-teman. Nah, poin selanjutnya yang terakhir, teman-teman, kondisi ekonomi saat ini di Republik Indonesia masih resesi, teman-teman. Pertumbuhan ekonomi minus 0,74% pada kuartal 1 2021. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2020 masih mengalami kontraksi minus 0,74%. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif. Memang sulit, teman-teman. Kita ke zona positif setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut. Nah, selanjutnya berbeda, teman-teman, dengan negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Bisa dibilang lebih baik dari negara kita. Kenapa? Ya karena semua negara korban kebiadaban virus corona ini, Malaysia terparah pada kuartal kedua tahun 2020 dirasakan oleh Malaysia. Perekonomian Malaysia tercatat kontraksi sampai 17,1% secara tahunan. Akan tetapi perekonomian Malaysia belum bisa dikatakan jatuh ke jurang resesi, teman-teman. Berbeda ya, teman-teman ya. Dengan Indonesia memang zonanya zona udah resesi kalau Indonesia. Kalau karena memang nggak ada pertumbuhan. Karena dibandingkan dengan Malaysia, dikatakan belum bisa dikatakan kalau Malaysia resesi. Sesungguhnya sebab pada kuartal pertama tahun ini ekonomi masih mampu bertumbuh 0,7%, teman-teman. Jadi begitu ya, teman-teman ya. Antara Indonesia dan Malaysia memang sedikit berbeda. Salah satu penyebab tingginya kontraksi di negeri jiran adalah karena pemerintahnya tegas dalam menerapkan penguncian wilayah atau lockdown, teman-teman. Tercatat angka konsumsi rumah tangga sangat merosot 18,5% dan sementara itu investasi turun 28,9%, teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan mungkin, teman-teman, poin nomor 1, sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif ya, teman-teman ya. Sedangkan setelah adanya pandemi, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi 0,5%. Kenapa? Karena memang dilakukannya PSBB, otomatis orang-orang tidak bisa keluar beraktivitas seperti biasanya. Contoh seperti sekolah di rumah dengan menggunakan teknologi informasi, termasuk kerja dan lain-lain, teman-teman. Untuk poin nomor 2, kesimpulannya pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Menurut saya pribadi, bisa dibilang tepat. Kenapa? Karena pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menertibkan Inpres nomor 4 garis miring 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat, teman-teman. Mempercepat ya, teman-teman ya, refocusing kegiatan relokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19 tersebut. Dan poin yang terakhir, atau poin nomor 3, Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2020 masih mengalami kontraksi minus 0,74%, teman-teman. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif. Memang sulit, tapi kita harus tetap berusaha. Berbeda dengan Malaysia, kuartal kedua tahun 2020 dirasakan oleh Malaysia, perekonomian tercatat terkontraksi sampai
17,1% secara tahunan ya teman-teman ya. Akan tetapi perekonomian Malaysia belum bisa dikatakan jatuh ke jurang resesi. Kenapa? Karena sesungguhnya masih bisa tumbuh 0,7% teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Jadi poin nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi saya sudah sedikit jelaskan. Sekian dari saya, Muhammad Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.